Halo City Bestie, aku Tiara Eve. Check out my interview with creativebiz.com, the number one music website in Indonesia. Hello CD Bestie, welcome back to another Creative Biz exclusive interview with me Lutfi. Dan sekarang kita kedatangan artis Indonesia lagi. Dan ini spesial banget ya artis Indonesianya karena dia ini merupakan seorang DJ yang bukan sembarang DJ nih ya. Dia ini sudah tampil di mana-mana, sudah bolak-balik masuk bar terkemuka se-Indonesia, dan kemampuan dia buat spinning dan memilih lagu-lagu yang keren tentunya udah nggak diragukan lagi ya. Dan kalau misalnya karya solo bermusiknya dia udah banyak banget sama collab artis keren gitu ya kan. Dan dia akhirnya merilis single baru yang berjudul Nobody, tapi Nobody-nya ini bukan spesial karena tidak digabung, no spasi body, berarti nggak ada tubuhnya. Nah, ini kenapa Betul. lagunya jadi ya kan? Kenapa lagunya jadi No Spasi Body bukan Nobody? Nah, kita akan langsung ngomong aja dengan salah satu DJ yang paling terkemuka di Indonesia juga. Ini dia Kak Tiara Eve. Welcome. Halo, hai semua, hai Creative Biz. Biasanya manggilnya Hai. apa sih Creative Biz? Ke CD Guys, Bestie, CD Bestie. oh City Bestie. Yes, exactly. Halo semua. Oke, Iya, oke. itu benar banget sih. Nggak, maksudnya, it's like I'm so happy to know that ada orang yang nggak nobody-nya dipakai space. Hmm. Jadi it's really good. The question is really good. Jadi kalau misalnya biasanya kan nobody kan Hmm. artinya kalau 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 ada spasinya nobody artinya nggak ada siapa-siapa gitu ya. Yes. No one ya. Ya nggak sih? Hmm. Ya kalau misalnya no other body itu no spasi body berarti maksudnya tuh no other body. Itu Jadi no one gimana? else. Jadi no other body other than yourself that you need to focus on Uh. something Nah, like that. nah, itu waktu bikin single Nobody ini inspirasinya dari mana sih dan proses pengerjaannya kayak gimana? Inspirasinya sebenarnya dari self love sih, karena sebenarnya kan aku bikin single udah beberapa, cuman biasanya as a DJ aku bikin beatnya. Nah tapi kalau yang ini aku beraniin untuk isi suara, nyanyi dan bikin liriknya juga gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke ekspresi yang udah tertahan selama belasan tahun yang aku ingin keluarkan. So it's actually lagunya itu liriknya lebih ke affirmations atau mantra, so you can have a good talk about yourself, so you can express about yourself more and face your insecurities. Berat ya, berat banget ini temanya ya. Gue nggak Yes. nyangka kalau misalnya lagunya kan maksudnya kan lagunya bener-bener catchy ya. There's some I think like ada efek mumbetonnya di sini, ada efek-efek apa Benar. ritmisnya di sini gitu ya kan. Tapi ternyata lagunya sedip itu gitu ya. Karena sebenarnya karena kakak sendiri bilang ini lagunya rada berat gitu ya kan. Ini apakah terinspirasi dari pengalaman pribadi gitu bahwa selama ini suara kakak tertahan gitu kayak gitu untuk mengeluarkan sesuatu yang apa ya gamblang gitu. Benar-benar. Jadi kayak aku dulu sebenarnya sebelum jadi DJ tuh aku memang suka nyanyi, tapi nyanyinya mungkin bukan model kayak pop ya. Cuman dulu tuh aku juga masih nyari sebenarnya what kind of apa sih genre yang aku suka. Dan baru muncul-muncul terakhir-terakhir ini kayak model Suja, Her gitu yang they can just like talk, tapi the talk is kind of sexy, but it brings something. You know what I mean? Kalau dulu kan nyanyi harus yang oktav 7 kayak Iya, Mariah Carey kayak kayak Mariah oh I Carey don't think atau that's Whitney my vibe. Houston. Iya Hmm. benar. Jadi kayak itu mengurungkan niat aku untuk coba untuk belajar karena actually that's not myself dan I don't think that's my character. Hmm. Terus udah gitu juga aku pengen lebih bikin lirik dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena biar pesannya lebih worldwide. Oh. Gitu. Jadi aku nggak mau cuman bisa dinikmatin sama berhubung aku juga DJ kan, berarti kan maksudnya aku juga banyak mainin lagu yang apa namanya Global lebih lah. apa namanya lebih general ya, lebih Hmm. global ya. Jadi
aku pengen ini juga bisa dinikmatin selain apa namanya orang-orang Indonesia gitu. Tapi dulu-dulu kayak kalau misalnya orang Indonesia lagunya bahasa Inggris nanti pronounce yang nggak oke ntar diomongin loh lale kayak something like that that's holding me back. Terus Oh, then really? now kayak Really? aku iya Ya kayak ampun. kayak then now kayak aku ngeliat kayak denger Rihanna Eh, aksennya Barbados eh, ya kan, terus gitu denger banyak kayak Afro music kayak Burna Boy, Davido aksennya yeah. African. Yes. Terus K-pop bahasa Inggris aksennya very Korean and Yes. they're okay to be authentic. Terus kenapa kita ngomong bahasa Inggris harus sok bule? Maksudnya we have our own accent and we should proud of it. Tapi karena dulu society bilang, oh lu kalau pronounce lu kurang bagus, kalau misalnya kurang Terlalu English medok, terlalu kayaknya medok. kurang oke. Okay. Hmm. Yeah, something like that. I mean Hmm. like, why not? Hmm. Itu kan authenticnya kita. Jadi Hmm. dari situ kayak aku pelan-pelan untuk beranikan diri dan keluarlah Nobody. Oh gitu, ya 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 ya. Iya. Tapi pas lu nyanyi bahasa Inggris ada kesusahan gak sih buat apa namanya buat menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris gitu loh? Sebenarnya kalau menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris, for me I think it's easier karena Yes, sometimes banyak sentence yang udah merangkum semuanya daripada betul, bahasa Indonesia nggak bertele-tele gitu kalau bahasa betul. Inggris. Cuman kalau pronounce karena beberapa ada lagu yang memang agak ribet dan aku Hmm, harus sinkin to the beat biar bisa kelar tuh kata, emang betul. kadang-kadang agak ribet. Gitu aja sih. Nah, ini kan Uh-uh. lu kan berarti kan kakak ini kan berarti kan awalnya DJ terus tiba-tiba composing musik sendiri. Pasti ada challenge dong ketika approach-nya menjadi seorang DJ dan juga menjadi seorang produser yang on your own gitu. Bedanya apa sih ketika DJ kan ngemainin lagu orang, sementara ketika Ya, memproduser musik harus bikin lagu sendiri dari benar-benar dari nol. Nggak bisa mainin lagu orang lagi gitu. Perbedaannya apa sih ketika ber-DJ dan juga memproduksi karya sendiri? oke, kalau misalnya yang DJ kan aku biasanya main lagu orang dan aku biasanya main di prime time which actually udah rame. Jadi aku Hmm. harus main lagu yang pumping terus ya kan. Mhm. Nah, sebenarnya keseharian aku itu tuh aku nggak jedak-jeduk orangnya. Wah, I need to naturalize my ears. Kayak aku sebenarnya jazz, slow jams, R&B, soul, terus a little bit of blues wow. gitu. Jadi aku tuh bener-bener lumayan kayak enak sama jedak-jeduk sebenarnya. Jadi dari lagu Nobody, aku pengen kasih tahu orang kalau Hmm. actually I'm this chill gitu. Maksudnya ada joget-nya, Ya, tapi juga nggak terlalu yang sampai yang kayak bikin kuping pengang lah pumping ya. banget. Hmm. Iya gitu. Karena sebenarnya keseharian aku kayak gitu. Cuman kalau misalnya mau dipelanin lagi, tadinya mau bikin lebih pelan lagi kayak bener-bener my daily life. Cuman aku mikirnya terlalu jomplang sama what people used to know me Hmm. from gitu. Nah, Jadi itu tengahnya. nah ini menarik. Ini gue baru menarik karena gini. Ini sebenarnya oke kita sudah selesai dengan pertanyaan Nobody sekarang dengan karir DJ-nya DJ lu sendiri. Gue sangat sangat kaget ketika lu arahnya lebih musik yang soul, jazz, terus juga smooth R&B, apa namanya smooth jazz gitu-gitu. Tapi lu memilih untuk menjadi DJ yang musiknya kita tahu sendiri party jedak jeduk all of the access gitu ya kan, sementara kan yang tahu kita smooth jazz kan kayak lu tidur di ruangan atau misal apa sambil minum lah sambil rebahan gitu ya kan. What kind of the biggest decision that turns you into DJ? Apa keputusan pertama kayak oh ya udahlah gue jadi DJ aja deh yang mainin lagu jedak jeduk kayak gini, apa gitu loh, menarik soalnya. Nah, karena aku nge-DJ itu sebenarnya dicemplungin tepatnya. Aku juga nggak tahu. I didn't make a decision. I didn't even know I'm being a DJ until now. Kayak dulu tuh kayak diajarin temen iseng-iseng kayak cuman kayak 15 tahun yang lalu ya kalau Hmm? nggak salah. Hmm? Itu tuh diajarin iseng-iseng karena belum ada female DJ zaman dulu, Yes. terus kayak ada cewek yang DJ kayaknya gimana gitu Oh kan. gitu. Oh wow. Terus mainnya berantakan, hancur, nggak ngerti sama sekali, I don't know what to press, nggak tahu Hmm. main lagu apa, nggak Hmm. ngerti flow, nggak ngerti apa-apa. Hmm. Terus udah gitu tiba-tiba ditawarin di sini di situ di IO sini cuman gara-gara cewek Oh gitu. gitu. Terus udah gitu dari situ lama-lama ditawarin beneran, terus tiba-tiba otodidak gitu, terus tiba-tiba sampai sekarang Really? gitu. Jadi aku juga nggak tahu. Dulu zaman dulu kayak I was still like 17 or 18, itu juga belum terlalu kekok sih. Jadi aku juga nggak ngerti sebenarnya konsep DJ itu ngapain sih. Tiba-tiba jadi profesi Really? gitu. Uh-uh.
Makanya sampai sekarang kalau misalnya aku main lagu Hah? as a DJ, Iya. aku pilih beberapa klub yang memang lebih ke lounge or bar. Jadi lagunya nggak Oh. terlalu banging gitu. Iya, iya, iya. Kecuali I need to play at the rave festival kayak Hmm. misalnya DWP, Hmm. Ultra, Hmm. like a big room atau Yes. kayak model-model big club itu Hmm. ada exceptional. Memang aku ada siapin set yang berbeda. Cuman kalau my own genre yang orang orang biasa tiap minggu denger itu lebih ke R&B, Hmm. hip hop sama Afro. Tapi Wow. aku suka banget Afro, makanya lagu aku Afro Beats Yes, yes, termasuknya. yes, yes, yes. Iya, Oh my goodness. gitu. Wow, 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 wow. Nah, speaking Salam about kenal ya. salam kenal juga loh, salam kenal juga loh. Gua nggak nyangka kalau misalnya aslinya ternyata you're very very uh, into apa ya black music gitu ya kan. Gua nggak nyangka sama Iya sekali. banget, very. Wow, Black wow, music wow. is my life, it's my soul. Iya, 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 iya. Nah, Mm-mm. speaking about female apa namanya DJ perempuan lah ya, DJ perempuan. Gue zaman dulu juga tidak menyangka kalau misalnya sekarang tren DJ perempuan itu banyak banget ya, banyak Hmm. banget dan I think you're one of the pioneer karena ya tadi lo bilang sendiri zaman dulu belum ada terus tiba-tiba lo menciptakan sebuah kultural namanya FDJ Ya. yang gue sendiri pun juga kadang-kadang dari dulu juga FDJ apa Pioneer DJ nggak Mm-mm. mungkin kan ternyata itu female DJ gitu loh kayak apa ya apa yang lo pikir apa yang lo lihat ketika menjadi seorang DJ perempuan ketika lo pertama kali nyentuh Q button di apa di DJ booth dengan sekarang gitu apa sih kayak perbedaannya gitu loh tentang fenomena DJ perempuan ini ketika lo pertama kali muncul dan Nah, sekarang gitu. itu bedanya gini, kalau misalnya si female, yang orang bilang female, oke. Kalau zaman dulu, DJ cewek, itu beneran, I'm sorry to say, itu beneran kualitas. Bener. Karena memang mereka beneran suka musik, karena memang mereka into the dance scene, gitu. Eh, Zaman aku mulai ya. Tapi Yes. kesini, kok kayaknya disalahgunakan. Dan itu merusak nama Exactly. DJ-DJ yang lain. Exactly. Makanya di Exactly. kontrak aku sebenarnya aku nggak boleh ada tulisan F. Oh. Jadi I just wanna be called as in just DJ Tiara or just Tiara If. Oh Aku wow. nggak mau ada F DJ karena kenapa? Karena for me kenapa lo harus kategorikan gue sebagai perempuan dan menonjolkan sisi perempuan gue karena lo denger Hmm. gue itu sebenarnya dari kuping karena I play music kayak orang nyanyi Hmm. ya nggak bukan bukan yang kayak female female dancer or male dancer yang Yes. lo harus lihat pakai mata. Jadi Yes. kayak misal lo Rosa deh, ada nggak sih female singer Rosa? Like it doesn't make sense, right? Yes. Jadi Yes. jangan karena gue perempuan dan you come for me because I'm a female, but you come for me because of my music and my Hmm. set gitu loh. Soalnya kadang-kadang gue juga sebenarnya jujur gak terlalu demen dengan kata FDJ sendiri karena ketika kita Iya. berbicara soal FDJ, female DJ, orang-orang tuh malah musiknya tuh terlepas dari genre musiknya seperti apa ya kan terlepas dari genre musik seperti apa ya kalau menurut gue pribadi kayak lebih ke arah orang tuh kalau female DJ itu yang paling gue males ketika mereka live stream atau apa mereka tuh main plungernya tuh main plungernya sampai sampai dipetokin shoot terus ya naik lagi it's kind of annoying Iya. I think dan itu jadi kayak tren gitu loh like sheesh. Iya, itu balik lagi ke taste sih kalau Iya itu. kan? Balik lagi ke taste. Makanya kayak IO atau maksudnya gini, aku tahu kalau misalnya dunia dunia DJ ini di Indonesia agak-agak niche kan marketnya masih Betul. kecil gitu kan. Maksudnya they don't really understand actually tuh DJ ngapain sih, kerjaannya apa sih, mainnya di mana sih, Oh iya? klubnya di mana sih? Iya, maksudnya Oh kayak di iya? klub aja di Jakarta ada banyak macam kan. Ada Hmm. yang daerah kota, ada yang daerah selatan, ada yang daerah Kemang, ada yang Hmm. dan itu semua ada perbedaannya. Oh ya? Kalau misalnya memang di industri ya gitu. Tapi kalau misalnya orang awam kan pasti ya namanya DJ udah dunia malam udah sama aja semua kayak gitu. Oh. Nah, justru dengan kayak gini tuh biasanya kita-kita yang emang lumayan senior kayak aku, Pat, dan beberapa DJ yang lainnya emang kita tuh selalu coba untuk educate ke event organizers atau ke klub-klub Wow. yang ngundang kita di luar kota yang nggak paham maksudnya kita nggak pernah mau ditaruh F belakangnya karena actually we're a musician so we're just playing music gitu. Hmm. Tapi menarik loh. Maksudnya Mm-mm. menurut gua menarik karena persepsi DJ sendiri di Indonesia ternyata belum kental. Sementara musisi EDM di global ini kan udah kental banget kan. Kayak misalnya waktu gua Banget. iya kan.
Waktu gue terakhir ke DWP juga semua orang tiba-tiba nyanyi lagu Z bareng, tiba-tiba Skrillex main, Skrillexnya senam, orang-orang pada senam juga ikut ke belakang gitu loh. Tapi the funny things adalah orang-orang masih belum tahu termin DJ gitu loh. Maksudnya it kind of like wow, gue juga wow juga sih mendengar kata-kata dari lo juga gitu loh. Karena orang-orang Indonesia sendiri belum teredukasi DJ itu seperti apa. Oh, oke. Okay. Jauh. Wow. Mungkin kalau misalnya millennials or Gen Z, they're more familiar kali ya sama apa konsepnya DJ. Cuman kalau misalnya mungkin 35 ke atas yang late millennials dan seterusnya kayaknya masih bingung. Kayak aku misalnya main di launching sesuatu nih di mall atau di mana. Kayak ada kayak ngeliatin tuh sampai kayak ngeliatin gue mencet apa sih, ini tuh tombol apa sih, ini dia ngapain sih, ini lagu apa sih, kok maksudnya actually what is she doing gitu, kayak dia tuh lagi jadi operator apa jadi apa, ngerti nggak sih maksudnya, kayak which actually I do understand gitu, maksudnya kan itu mesin kan sebenarnya kayak instrumen ya kan, kayak gitar atau drum dan yang lain, cuman kalau drum digebuk, gitar digonjreng, nah ini dipencet, tapi memang ada buttonsnya, but I do understand people don't get it gitu. Oh wow, which actually fine. Wow. Nah, bagaimana lu melihat kultur DJing ketika pertama kali lu dicemplungin dan sekarang lu sudah menjadi one of the seniors DJ in Indonesia? I didn't expect sampai sekarang karir gue masih nge-DJ. Udah kayak 15 tahun dan tapi ternyata rezekinya masih ada di situ. Dan gue terusin, tapi mungkin I just wanna be one of the pioneer that actually maksudnya to educate some people that don't know about DJ. Actually DJ is a real musician too. Benar. Gitu maksudnya, lo nggak bisa samain dengan berita-berita yang ada yang lain yang keluar di media atau apa yang lo lihat di media, itu dengan satu orang kayak gitu semua rata kayak gitu, maksudnya kalau di luar negeri DJ itu udah jadi kayak pop star gitu, pop artist like David Guetta, Martin Garrix, like you name it, like DJ Snake, like dia malah yang ngajak kayak Justin Bieber dan lain-lain artis pop untuk kolaborasi. Jadi actually kastanya tuh lebih tinggi gitu. Cuman kalau di sini they don't understand. Jadi mungkin gue mau ngajarin lebih ke kayak maksudnya try to educate people more about actually DJ is also a musician. Lebih ke situ sih. Tapi menurut lo pribadi gitu, apa sih yang membuat orang-orang ini didn't understand about the DJ culture gitu ya? Kan kalau misalnya di luar kan kita tahu bahwa DJ zaman dulu lah ya, yang gue tahu ada Fatboy Slim, terus juga ada apa namanya angkatan-angkatan gue juga grup dance juga kayak Basement Jaxx gitu-gitu kan. I love very love electronic music, especially British electronic music kan. Dan menurut gue DJ culture-nya kuat gitu di sana gitu kan, di Europe terutama ya. Nah, menurut lo di sini apa sih yang membuat DJ culture di Indonesia ini masih belum bisa segede sekarang dan rada timpang gitu loh? Apakah DJ itu selalu diasosiasikan dengan ekses, dengan hura-hura hingar-bingar? Padahal gue denger Basement Jaxx dari umur 6 tahun gitu loh. Dan gue nggak ngerti apalagi clubbing gitu loh, kayak gitu loh. Exactly. Jadi kalau gini, kalau band kamu enjoy-nya kan biasanya duduk sambil chill, ya kan? Kalau DJ biasanya how you enjoy is actually you're dancing, ya kan? And mostly it's at the club. Sebenarnya the club is actually the place where you can dance, ya kan? Or festivals gitu. Kalau di luar negeri mereka itu lebih open minded dan you know what I mean? Kayak nggak maksudnya malu-malu orang lah ke ya. klub tuh, ya something ke klub tuh maksudnya kayak, okay, let's say alkohol. Alkohol kalau di luar negeri karena mereka dingin banget, they need to warm their body up. Betul. Dengan 1 gelas atau 2 gelas atau wine. Betul. Maksudnya tujuannya bukan buat mabok-mabok or hura-hura, tapi lebih ke ngangetin badan karena it's very cold gitu. Oh, ya? Ngerti nggak maksudnya? Iya, gitu. It's very cold gitu. Jadi dia butuh itu shot atau apa, emang kayak di sini arak lah lokalnya misalnya, benar. untuk ngangetin badan ya kan. Jadi for them it's already like a culture gitu. Mereka mau joget, mau it's like they wanna move their body ya. They just go to a weekend club, they just like dance gitu. Itu kayak konser tapi in a dance way. Tapi memang ada hal-hal negatif yang lainnya di balik itu, kita nggak bisa pungkirin. In every kind of word pasti ada negativity.
Ya nggak? Oh, benar-benar Tergantung benar-benar. lo mau fokus di negatif apa lo mau fokus di positifnya gitu. Nah, Oh. tapi kalau di sini di Indonesia karena kita belum terlalu open minded, Hmm. jadi ngelihat hal yang seperti itu tuh sepertinya dunia dunia yang lain, Benar-benar. Iya, ya iya, iya, kan? iya, iya. Jadi orang yang kerja di dalam itu Hmm. dianggapnya juga dunia lain. Iya, paham, paham, paham. Dunia yang Ngerti kan begitulah, maksudnya? dunia yang begitulah ya kan. Ha. Benar. Gitu Ah. sampai akhirnya Dipa Barus bisa keluarin No One Can Stop Us yang bisa di semua radio. I'm very proud of him because Benar. now finally DJ musiknya bisa didengerin in everyday life. Makanya yang Nobody juga gue bikin lagu yang it's actually very chill for everyday life gitu. Maksudnya Hmm. kita semua manusia dan kita semua sama, nggak ada yang beda. Jadi Hmm. apa namanya, uh, bukan berarti gue DJ juga atau semua DJ juga harus dengerin sesuatu. Itu lebih ke orang. Misalnya kamu Hmm. suka dengerin dari 6 tahun tapi kamu 6 tahun kan belum belum Yes. party, you Iyalah. know, it's just like the state of mind. Lu demennya emang demen state of mind yang lebih, lagunya yang lebih emang pumping because Hmm. you're for example a mellow person for Hmm. example, atau lu udah emang orangnya apa, hyper Hmm. aktif, jadi you need to have a song to slow you down gitu aja sih. Yes, 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 yes. Tapi make sense loh. Tapi make sense karena gue juga mikir eh, tentang kultur apa namanya, kultur EDM sendiri kan, kultur DJ sendiri kan, kita tidak berbicara EDM doang ya, karena gue juga anak jadul ya, dengernya masih The Prodigy zaman-zaman dulu gitu ya kan, zamannya masih The KLF if you know gitu ya kan, kayak gitu-gitu kan. Jadi emang it's very very great things, karena yang gue tahu ketika gue melihat lo sudah melanglang buana jalan-jalan, dan ternyata ini jawabannya, it's a very very great answer I think. Ya, yeah, finally ya. Iya, Thank you. finally make sense loh. Jadi budayanya gara-gara mereka tuh kedinginan ya. Iya ya, make sense loh. Ya, gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya bercerita tentang apa namanya, ketika misal kan lu udah melanglang buana ya, melanglang buana keliling dunia, yang gue lihat di IG lu sudah ke berbagai macam pelosok negeri lah ya kasarnya, dan benar-benar negeri yang memang DJ culture-nya kenceng gitu loh. Nah, apa sih yang lo bisa pelajarin dari DJ culture mereka, DJ culture di luar negeri, dan lo bisa bawa itu ke Indonesia, lo adaptasiin ke Indonesia? uh, Lebih gini, be yourself, Hmm. lebih be yourself as a person, Hmm. lebih berani untuk mengekspresikan diri sendiri. Jangan takut Hmm. untuk jadi diri sendiri, Hmm. jangan takut untuk berekspresi gitu. Hmm. Kalau di sini tuh sangat terbatas karena ntar diomongin ini, ntar Iya, joget dikit dikatain ini, iya, ntar dandan kayak gini dikit dikatain ini, ntar kayak iya. out of the box dikatain ini. Di klub di Europe dimanapun, di US, gue ke Kanada segala macam itu pakai baju dari ujung ke ujung tuh aneh semua, but it's Hmm. cute, it's authentic, Hmm. it's nice to see, it's fun, Hmm. and no one judge. Lu bisa Hmm. pakai ujung rambut lu kanan kiri pink, Hmm. kanannya hijau, terus begitu tank topnya mungkin dia oversize badinya tapi dia bisa pakai crop top Hmm. pede, terus Hmm. begitu Hmm. pakai hot pants, pakai jaring-jaring, and then boots, like no one judge, everyone is the Oh. same. Nggak ada yang diliatin, nggak ada yang di apa ya, nggak ada yang, bener-bener bebas banget berekspresi. lo Wow. mau joget lo mau joget cuman kecil-kecil doang, atau lo mau get down lo sampai lantai, apa Nah. lo ngapain aja tuh, maksudnya itu benar-benar they're in their zone, mereka di zone-nya sendiri, mereka benar-benar kayak enjoying feeling themselves like what they wanna do. Nggak usah harus ngeliat depan kiri kanan belakang, gue diliatin kayak, gue dikatain kayak, gue diinin kayak, gue dijudge kayak gitu. Kalau di Indonesia mau ke dance floor aja lihat kanan kiri dulu, udah ada yang maju belum, aduh kalau udah Wow. ada yang maju gue baru maju deh gitu Wow. kan. Wow. Jadi Oke. itu Iya, sih make sense sih. yang maksudnya, makanya that's one of the lyric di Nobody kan. Hmm. Hmm. I don't need to be nobody, Hmm. I can just move my body, Hmm. I don't need you, I adore me, I'ma Hmm. be me, all of me Hmm. gitu. Wow, wow, wow. Ini jadi berat ya omongannya ya. Thank you loh. Karena
Karena I really gini, gue jujur ketika melihat IG feeds lu, gue melihat jujur gue mau nanya apa sebagai orang yang nggak bisa keluar negeri ya, gue pengen nanya apa sih kultur di luar negeri itu yang membedakan dengan Indonesia gitu loh. Karena di Indonesia tuh Bebas kayak berekspresi. iya, Kalau di karena sini ntar misalnya lo unicorn diomongin, lo pakai ini diomongin, ya kan? Semua diinin gitu. Kalau di iya luar negeri lu mau ngapain juga terserah lu gua. Yang penting you don't mess with me, I don't mess with meet you. I you. appreciate you. The more you're being authentic, the more they appreciate you more. Itu yang Oh, gue demen. oke 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 Itu ada oke. satu klub di Jerman namanya Berhen. Itu tuh one of the legend club. Itu bouncernya di depan ngelihat orang makin dia pakai baju branded atau makin dia rapi makin ditolak Hah? karena dia maunya yang aneh yang masuk. Hah? Kok Dia maunya orang datang party emang party, bukan mau show off, bukan mau anjir? uh, iya ngerti kan maksudnya. The more kalau lu pakai baju santai kayak gini lu pasti ditolak. Lu harus otentik, lu harus aneh gitu, lu harus bener-bener keluarin the Wow, truly authentic you gitu. Itu anjir. baru malah masuk Gila. gitu. Jadi dia bouncernya bener-bener dari matanya dia aja gitu. Doesn't matter lu mau buka botol berapa duit atau berapa, Iya. nggak ngaruh. Wow. Wow. Wow, Tapi wow. dalamnya isinya jadinya partinya bener-bener so fun, ngerti nggak? Bener-bener Yes. kayak something somewhere else gitu. Yes, 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 yes. Wah, gokil, Mm-mm. gokil, gokil, gokil. Sekarang kita berbicara soal musik lagi, balik lagi ke musik. What's the records? Apa album yang membuat lu suka banget sama dua sih, sama dance music, dan yang kedua adalah apa album yang membuat lu suka sama soul music? Kalau sekarang gue lagi demen banget Afro, jadi gue lebih dengerin Davido sama Burna Boy. Oh, wow. Mm-mm. Sama Bad Cartels. Itu lebih Gila. berat sih. Hmm, Itu beneran African banget sih. hmm. Tapi Gue suka tropical music sih. Heeh. Tapi first record yang bener-bener album pertama yang waktu lo kecil yang lo suka kayak oh gue mau jadi musisi deh, gue mau bisa nyanyi album Oh, pertama. Jello. Jello Ashanti Jarul. Aku kan anak Wah, gila. 90-an. Trifecta ya, Jello, Ashanti, Jarul. Iya. Iya, 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 iya. Oh, pantes ya. It kind of make sense kenapa lu suka soul dan smooth R&B music sih. Ya, 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 ya. Mm-mm. Oke, berarti gue akan nanya, ini pertanyaan yang lumayan rada sulit ya di Creative Diss ya, dan semua artis mau internasional maupun nasional, ini rada susah menjawabnya, seila. Ini adalah Mm-mm. pertanyaan di mana Kak Tiara membicarakan 5 hal yang kami tidak ketahui tentang Kak Tiara. Monggo. Di bagian apa ya? Apapun, mau album favoritnya apa, musik film favoritnya apa, hal random pas nge-DJ, apa namanya, hal random kayak gini-gini bisa, monggo. Film favorite aku The Holiday. Aku nonton sampai 30 kali. Oh, The wow. Holiday isinya si Cameron Diaz Yes. sama si Kate Winslet kalau nggak salah. Oh, wow. Terus itu satu ya. Yes. Terus dua, aku bisa ganti model rambut setahun 5 kali karena aku bosenan. Ntar pendek, ntar keriting, ntar panjang, ntar hitam, ntar kuning, ntar apa segala macam. Pasti setahun ada 5 kali ganti. Oke, yang ketiga. Um, Ketiga, um, I'm so into spirituality. Hmm. Actually, my plan is I wanna be a motivational speaker. Wah, amin, amin, robbal alamin. Amin. Hmm. Fourth, um, I meditate a lot, and sometimes Yes. like I meditate before I play. Gila, coy. Oke, yang Yeah. kelima, gue aja yang decide deh. Pose yoga Oke. favorit. Nah, itu lilin kali ya, karena gue belum terlalu jago. Karena gue dominan sebenarnya Muay Thai. Nah, Iya. Gue pose lilin paling gak bisa loh. Gue cuma bisa satu pose doang yang gue master. Cobra pose. Gampang. oh iya ya, kadang-kadang emang harus fleksibel ya. Iya, bener.
Oke, kalau begitu berarti Kak Tiara, thank you banget atas interviewnya kali Thank you ini. banget, pas banget lunch-nya udah ready. Waduh, Iya, pas santai. banget. Nggak apa-apa, santai. Oke, Kak Tiara, thank you banget untuk interviewnya kali Thank you ini. so much for Thank, having me. thank you so much Ya, dan terima kasih banyak udah berbagi kultur DJ di seluruh dunia karena Kak Tiara udah apa namanya melancong ke berbagai macam klub dan gue akhirnya paham sih tentang DJ culture di global kayak gimana. Thanks to you, thank you so much. you're welcome. Mudah-mudahan sometimes you can go to their Amin. festivals or club ya. Amin. Okay. Once again, this is Kak Tiara for Creative This Exclusive Interview. Yay.